semuanya, berjumpa lagi dengan Kak Petris di sini. Adik-adik, apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, yes. Wah, hebat, sehat semuanya ya. Nah, adik-adik, pagi ini kita mau sekolah minggu lagi. Kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Duduk yang manis ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi nih. Kita mau angkat pujian. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Adik-adik masih ingat kan liriknya? Supaya kita nyanyinya lebih semangat lagi, Kak Petris mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Hebat. Nah, adik-adik, jangan lupa ya kalau setiap hari kita harus memuji Tuhan. Caranya gimana ya? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Bernyanyi. Ya, betul. Salah satunya kita bisa memuji Tuhan dengan cara bernyanyi, seperti yang baru saja kita lakukan. Nah, sebelum kita lanjut ibadah sekolah minggu kita mau berdoa. Ada teman kita nih yang mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu. Kami siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Orlando untuk doanya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ho ho. Kita mau nyanyiinnya dua versi adik-adik. Bait pertama kita mau nyanyi versi bahasa Indonesianya. Kemudian bait kedua kita nyanyi pakai versi bahasa Inggrisnya. Gunung miliknya
Adik-adik masih pada semangat nyanyinya. Terus jadi senang. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian ya adik-adik. Lagunya Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Pauline di sekolah minggu online minggu ini. Nah, sejak 2 minggu yang lalu, cerita kita selalu bersambung, yaitu tentang perjalanan pekerjaan Bapak Paulus yang mengabarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, hari ini Kak Pauline akan bercerita lagi tentang pengalaman Bapak Paulus yang naik kapal laut adik-adik menuju Roma. Nah, cerita kita dari Alkitab. Kita akan buka Alkitabnya dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai dengan 44. Nanti adik-adik bisa dibantu papa dan mama ya. Adik-adik, sebelum kita membaca firman dan mendengarkan cerita, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buat kami mengerti ya Tuhan. Amin. Adik-adik pernah nggak mendengar bunyi suara guntur atau gluduk yang besar sekali? Terus gimana perasaan adik-adik? Nah, terus gimana perasaan adik-adik setelah mendengar dan melihat hujan yang deras disertai angin yang kencang? Saat adik-adik ada di rumah, apakah adik-adik merasa takut? Nah, adik-adik, tidak cuma adik-adik aja loh yang ngalamin cuaca yang buruk. Ternyata Bapak Paulus pun mengalami hal yang sama. Yuk sama-sama kita nonton filmnya berikut ini. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem.
Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, "Kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal." Kapal itu kandas di Pulau Malta. Para prajurit takut dihukum kalau para tawanannya kabur. Jadi mereka memutuskan untuk membunuh para tawanan. Tetapi komandannya menyukai Paulus, maka diperintahkannya agar semua dibiarkan hidup. Di sana, Paulus dibelenggu di sebuah rumah. Di rumah itu, dia menulis surat untuk mengajar gereja-gereja baru di seluruh dunia. Surat-suratnya kini termasuk dalam Alkitab. Di tengah badai yang menakutkan itu, Tuhan berbicara kepada Bapak Paulus adik-adik melalui malaikatnya bahwa semua orang yang ada di sana akan selamat dari badai itu. Karena apa? Karena ada Bapak Paulus. Bapak Paulus sangat dilindungi oleh Tuhan loh adik-adik, karena Bapak Paulus itu sangat rajin sekali memberitahukan kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan juga akan selalu menjaga adik-adik, menjaga kakak, dan menjaga kita semua loh, apabila kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kak, gimana caranya kita minta pertolongan kepada Tuhan? Caranya, adik-adik harus rajin berdoa saat dalam kesulitan maupun segala hal. Adik-adik harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Bisa melalui papa mama dan teman-teman di sekeliling adik-adik. Jadi, berserah dan mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Demikian cerita kakak pada minggu ini. Nah, ayat hafalan untuk adik-adik hafalkan di rumah yaitu dari Alkitab. Kita buka kitab Mazmur. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Nah, itu ayat hafalan untuk adik-adik ya. Tapi adik-adik ada gerakannya loh, yaitu Mazmur 91 ayat 9a.
Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga Bapak Paulus dari badai. Kami mohon Tuhan untuk menjaga kami dari pagi hingga malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nah, karena saat ini kita belum bisa datang ke gereja, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik di amplop dulu. Nanti kalau sudah bisa ke gereja lagi, adik-adik bisa bawa persembahan adik-adik ke gereja. Sambil persembahan dikumpulkan, kita akan angkat pujian beri syukur. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Tuhan, lindungi kami. Bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, sehingga minggu depan dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu ini. Juga buat keadaan dunia saat ini, Tuhan mau pulihkan agar kami semua dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Tolong kami ya Tuhan. Amin. Masih ingat di film tadi, Bapak Paulus ke Roma naik apa ya? Naik ojek? Bukan. Terus naik mobil? Bukan juga. Ya betul, naik kapal laut. Kali ini kakak akan ajak adik-adik semua di rumah untuk membuat aktivitas. Kita akan membuat kapal laut dari satu lembar kertas origami. Warnanya bebas, terserah adik-adik. Boleh warna kesukaan adik-adik juga loh. Begini cara membuatnya. Siapkan selembar kertas origami warna kesukaan kalian. Kemudian kita lipat dua seperti ini. Lalu kita lipat dua sisi sebelahnya yang berbalikan dengan yang tadi ya. Jika sudah, kita balik kertas origaminya, lalu kita lipat menjadi seperti ini.
Kemudian kita lipat juga sisi sebelahnya yang berbalikan dengan yang tadi ya. Kemudian kita buka lagi kertasnya seperti ini, lalu kita tekan bagian tengah ini. Terus langsung kita lipat dan menjadi bentuk seperti ini ya. Kemudian kita lipat ke atas bagian ini. Kalau sudah, dibuka lagi. Lalu kita lipat ke atas juga berbalikan yang tadi. Selanjutnya, ujung atas ini kita lipat ke tengah seperti ini. Dan sisi satunya juga ya. Kalau sudah, kita buka lagi semuanya seperti ini. Kemudian kita pertegas lekukan bagian ini supaya mempermudah kalian melipatnya. Jika sudah, kita tekan bagian tengahnya. Lalu lipat dan lipat sisi kanan dan kirinya menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita lipat ke bawah bagian ini dan lipat ke atas bagian ini. Setelah itu kita lipat lagi ke bagian dalam menjadi seperti ini. Dan lakukan cara yang sama juga sisi sebelahnya yang berbalikan ya. Seperti ini. Kemudian bagian ini kita lipat ke bawah, lalu kita lipat sedikit ke atas seperti ini. Jika sudah, bagian yang sudah kita lipat, kita masukkan ke bagian dalamnya seperti ini ya. Dan yeay, sudah jadi deh kapal lautnya kita. Sudah siap untuk berlayar. Nah, adik-adik, sekarang kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tadi kita sudah nyanyi, kita sudah dengerin cerita dari Kak Pauline, kita sudah bikin juga tuh aktivitas membuat perahu kertas. Sebelum ibadah ini kita tutup, kita mau angkat pujian Kapalku Miring. Selamat sampai di tempat tujuan. Yeay, kita selamat.
adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap semangat ya adik-adik, dan ingat tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Give me all in my life.